Saya mulai nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai saja untuk diseminasi atau pengimbasan pada siang hari ini. Izin share screen saja nggih untuk langsung mengefektifkan waktu. Nggih. Sudah tampak belum nggih? Sudah, Pak. Oke. Nggih, langsung saja. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya Garin Septian Pambayun untuk membagikan diseminasi budaya positif kami di kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif itu merujuk pada perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan universal yang diterapkan pada sekolah. Budaya positif mendorong murid untuk menyelesaikan persoalannya sendiri dengan kritis sesuai keyakinan yang telah disepakatinya sebagai manusia merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian, budaya positif ini sangat penting Bapak Ibu, karena kita perlu membangun budaya positif di sekolah. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif untuk siswa-siswanya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dari sekolah agar ada budaya positif adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, lazimnya disiplin itu kan selalu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dalam menghadapi murid-murid kita. Nah, konsep hari ini yang akan kami bahas adalah ada 6. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif sendiri itu merupakan pembiasaan baik yang mencakup perilaku, sikap, maupun tutur kata yang dilakukan oleh murid pada sesama teman, guru, atau siapapun pada lingkup yang menghargai dan menghormati. Hal ini sangat penting karena membentuk karakter yang kritis dan santun pada peserta didik. Nah, makna disiplin dari yang pernah atau selalu kita rasakan atau selalu kita terapkan, disiplin itu merupakan tata tertib, peraturan, atau kepatuhan. Kita sering merasa tidak disiplin itu merupakan hukuman. Jadi kalau anak yang tidak disiplin itu selalu diberi hukuman. Padahal disiplin positif itu tidak identik dengan hukuman. Nah, hukuman itu harus jadi alternatif terakhir atau justru ditinggalkan. Bukan berarti anak langsung tidak melanggar, misalnya anak melanggar peraturan terus selalu kita hukum. Anak terlambat hukum hormat bendera, anak rame dihukum langsung membersihkan toilet, misalnya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Hukuman itu harus jadi yang paling terakhir. Nah, apa saja penerapan disiplin positif yang sudah kita lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama mengulik disiplin positif apa yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, saya beri contoh dulu. Yang pertama, ada sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Kebetulan di tempat saya ada sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Kira-kira di tempat Bapak Ibu ada apa nggih? Penerapan disiplin positifnya? Mungkin Mas Ari atau Bapak Ibu yang lain ada penerapan disiplin positif apa? Misalnya ada piket kelas atau seperti apa? Mungkin ada yang bisa mau menyampaikan satu? Ya Pak. Nggih, Bu Puji. Kalau di SD 1 Pokong pagi itu setelah bel di kelas ada literasi Asmaul Husna. Oke, literasi. Nah, itu salah satunya. Cukup. Nggih, terima kasih Bu Puji. Ada literasi Asmaul Husna. Nggih. Oke. Kemudian di tempat yang lain Bapak Ibu ada yang lainnya? Saya tulis nggih, Bu Puji literasi Asmaul Husna. Ini salah satu disiplin positif yang baik. Di tempat yang lain mungkin Bapak Ibu?
Di Karangasem 3, Pak Garin. J, Pak, ada apa, Pak? Pak Putut. Ya, Karangasem 3 itu kan 5 hari sehingga pulangnya agak siang. Kita bumbui untuk kegiatan pagi itu untuk hari Selasa, Rabu, Kamis kegiatan keagamaan diisi dengan sholat duha dan literasinya surat-surat pendek sampai dengan hari ini. Kemudian nanti akan ada tambahan yang lainnya. Kemudian untuk sholat zuhurnya berjamaah dijadikan 2 ruang, laki-laki sendiri, perempuan sendiri karena keterbatasan ruangannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Putut. Jadi hampir sama nggih, ada sholat duha berjamaah sama literasi surat-surat pendek. Lah ini bagus ini, di SD lain ada yang mungkin belum ada literasi surat-surat pendeknya atau murojaah. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan? Tinggal 2 lagi nih. Iya, di Bogor, Pak. Di Bogor 1. Ya, di Bogor 1 tuh sama, hampir sama dengan di Punggung sama di Karangasem tadi. Di pagi setelah bel itu ada pembiasaan. Biasanya murid-murid itu di depan, di halaman, kemudian nanti di situ ada pembiasaan, mungkin ada kegiatan seperti olahraga, kemudian ada PBB sejenak, kemudian setelah itu ada sholat duha berjamaah dibagi 2 tempat dari kami, dari yang kelas rendah dan kelas tinggi karena juga terbatasnya ruangan. Kemudian juga di kelas masing-masing yang ada juga literasi. Kemudian yang untuk kegiatan sholat berjamaah itu karena di sekolah kami kebetulan ada yang agama non-muslim, itu ada diberi waktu untuk misalnya membaca surat-surat di Alkitabnya. Jadi itu kegiatan yang sudah kami lakukan di SD Bogor 1. Terima kasih Pak Garin. Oke, terima kasih Bu Sum. Alhamdulillah ini sudah ada penerapan disiplin positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua di sekolah masing-masing. Kita lanjut, berarti ini sudah terisi semua. Semoga di sekolah Bapak Ibu juga pasti ada, nanti bisa diterapkan lebih banyak lagi beberapa disiplin positif yang sudah dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya beberapa anak kan kadang kan ada yang membutuhkan reward sebagai motivasi dia mau mengerjakan tugas, mau menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti itu. Nah, kaitannya motivasi, jadi motivasi manusia itu ada 3, Bapak Ibu, 3 perilaku manusia yang nanti kita kaitkan dengan siswa kita. Yang pertama, motivasi yang terendah atau yang paling bawah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak tuh sering misalnya bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi misalnya anak-anak diberi tugas, motivasi yang paling rendah yang dia lakukan adalah untuk menghindari hukuman. Jadi, wah, ben aku ora dihukum karo Pak Ari, aku tak nggarap tugas, kok aku orang nggarap tugas aku kok ndak diseneni. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi mereka itu sedang berusaha menghindari permasalahan yang akan muncul. Jadi mereka takut nanti dihukum secara fisik atau nanti dimarahi secara psikologis. Nah, seperti itu. Kemudian motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pertanyaannya anak-anak tuh sering muncul dalam hati. Kalau saya mengerjakan ini, kira-kira saya dapat apa ya? Nah, mereka melakukan itu supaya mendapatkan pujian dari orang lain atau mendapatkan hadiah dari orang lain yang menurut mereka penting. Jadi, mereka mengerjakan supaya dipuji. Wah, nak Ari pinter ya, sudah mengerjakan. Wah, Mbak Puji sudah mengerjakan tugasnya bagus ya. Jadi mereka senang tuh dipuji, senang sekali diberi reward. Kadang misalnya diberi reward seperti ballpoint. Nah, mereka
mengerjakan sesuatu itu mendapatkan motivasinya dari mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka tuh sering bertanya-tanya anak-anak, kalau aku mengerjakan ini saya kira-kira bisa nggak ya? Atau kalau saya mengerjakan seperti ini saya bisa melakukannya atau tidak? Seperti apa bila saya melakukannya? Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu karena mereka mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau mereka mengerjakan berarti mereka bertanggung jawab. Berarti mereka kalau mengerjakan sendiri berarti mereka jujur. Nah, anak-anak yang mempunyai motivasi seperti ini mereka melakukannya karena mereka meyakini nilai-nilai tersebut adalah nilai yang baik, dan tugas kita sebagai guru adalah menanamkan motivasi ini Bapak Ibu supaya anak-anak itu mempunyai motivasi yang baik dari dirinya sendiri sehingga menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai yang baik seperti itu. Jadi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi itu, yang meyakini nilai-nilai yang positif yang baik agar anak-anak menjadi anak yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik. Nah, kalau yang tadi dua kan yang takut dihukum sama mendapatkan reward kan itu kan dari luar. Jadi motivasinya itu dari orang lain. Kalau mereka sudah mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri, mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Karena kan tentunya sulit nggih Bapak Ibu kalau mau menerapkan disiplin positif. Tidak bisa kita tiba-tiba hanya nyuruh, nak coba begini, nak coba begitu, coba bersihkan piket dengan baik. Nah, tentunya harus biar muncul motivasi dari diri sendiri perlu beberapa hal. Salah satu yang diyakini adalah dengan menggunakan ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, kalau kurikulum Merdeka ini kan sudah muncul hal-hal baru nih, istilah-istilah baru. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ada hal-hal baru seperti asesmen diagnostik dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu hal yang baru akibat adanya kurikulum Merdeka. Nah, keyakinan kelas dibuat dengan melibatkan seluruh murid Bapak Ibu. Jadi tidak kita yang membuat peraturannya atau membuat keyakinan kelasnya. Jadi murid bersama guru membuat bersama-sama. Keyakinan kelas memberikan kesan untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Jadi anak-anak tidak dihantui, misalnya terlambat dihukum, tidak piket dihukum, tidak mengerjakan tugas dihukum. Jadi anak-anak tuh merasa kelas itu sebagai ancaman yang tidak aman dan nyaman. Jadi keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal dalam bentuk positif dan mudah dipahami. Jadi kalau bisa kalimatnya kalimat yang baik-baik seperti itu, yang positif, menimbulkan hal-hal positif pada siswa. Contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelasnya ini saya berikan contoh. Yang pertama, rukun dan saling menyayangi dengan semua teman. Kadang kita memberikan keyakinan kelas ke anak-anak itu hanya misalnya tidak boleh memukul teman, tidak boleh membuli teman, tidak boleh menyakiti teman. Tapi karena kata tidak itu kan seringnya berujung negatif, apalagi ada kata-kata memukul, membuli. Maka karena keyakinan kelas itu katanya bersifat positif, maka diganti dengan rukun dan saling menyayangi dengan semua teman. Kemudian yang kedua saya berikan contoh, ada bersikap jujur. Seringkali kita itu memberikan peraturan seperti tidak boleh mencontek, tidak boleh mengarang pekerjaan misalnya dari mencontek temannya atau hal seperti itu. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi yang lebih positif, jadi bersikap jujur. Nah, seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu, siapa yang kira-kira mempunyai atau sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya dengan kata-kata yang positif, atau bisa kita coba buat hari ini, buat di kelas ini, di room ini, coba kita buat 2 atau 3 lagi. Monggo Bapak Ibu yang mungkin mau
menyampaikan mengenai keyakinan kelasnya. Ada yang mau menyampaikan mungkin Bapak Ibu? Mas Ari mungkin, atau Bu Puji, Bu Usum, atau Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan misalnya keyakinan kelasnya. Misalnya kan tadi sudah rukun dan saling menyayangi dengan semua teman, kemudian bersikap jujur, seperti itu. Mungkin ada kaitannya dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Ada yang ingin mencoba? Misalnya bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan tugas diberikan, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Itu kalimatnya berusaha kalimat yang positif seperti itu. Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain mencoba ingin memberikan kalimat keyakinan yang positif atau sudah membuat peraturan di kelasnya tapi dengan hal-hal yang positif bisa disampaikan. Misalnya Bapak Ibu, monggo. Tepat waktu, tidak boleh lebih dari apa yang sudah ditentukan. Monggo. Mungkin Pak Sriadi atau Pak Dwi yang sekolahnya sudah sekolah penggerak, ada peraturan apa yang sudah dibuat Pak Sriadi atau Pak Dwi? Mungkin bisa disampaikan, atau Bu Ulin nih yang sekolahnya sudah RSIT ini, bagaimana? Oke Pak, untuk di SD 2 Pokong mungkin mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, berarti tepat waktu nih, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Pak Dwi atas tanggapannya. Berikutnya Bapak Ibu, selanjutnya mengenai keyakinan kelas adalah bagaimana kalau anak-anak tidak tidak menyelesaikan atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, dalam menjalankan peraturan itu baik peraturan maupun keyakinan kelas, kalau ada pelanggaran tentu biasanya itu hal tersebut sering terjadi. Maka itu kita harus meninjau ulang penerapan peraturan atau keyakinan kelas ini. Nah, biasanya kalau melanggar ini kan selama ini kan Bapak Ibu atau kita sebagai guru seringnya memberikan hukuman, anak-anak melanggar dihukum. Tapi kali ini ada yang namanya restitusi atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya Bapak Ibu melihat anak tidak sengaja memukul temannya, tiba-tiba Bapak Ibu tidak terencana langsung memanggil, "Nak, sini, kamu kok memukul teman, silakan kamu push up 10 kali." Nah, itu biasanya hukuman seperti itu, bersifat fisik maupun verbal. Jadi anak-anak tersakiti baik berupa fisik maupun verbalnya dengan kata-kata yang kita berikan. Nah, hukuman juga bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang memberikan, murid tidak diajak untuk berdiskusi, untuk menerima pengarahan dari gurunya, seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pemberian konsekuensi itu muridnya sudah mengetahui kalau dia berbuat salah apa yang akan dia terima. Kemudian konsekuensi atau sanksi dibuat berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya kalau sudah 3 kali ditegur, maka karena anak tersebut tidak menyelesaikan tugasnya, maka gurunya akan memberikan konsekuensi sesuai kesepakatan. Misalnya waktu istirahatnya berkurang atau harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya, jadi dia tidak bisa istirahat. Beberapa contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama misalnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jenisnya maka disebut itu konsekuensi, ya, karena kesepakatan bersama dengan murid dan guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman, ya, karena berupa fisik seperti itu.
Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak-anak kan itu sering tuh ngorek-ngorek ya, mencoret-coret meja dengan tip X seperti itu biasanya. Nah, itu anak-anak harus membersihkan coretan yang dia buat, dia harus bertanggung jawab, maka itu konsekuensi. Kemudian ada murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu berupa hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah, itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, itu juga hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Jadi ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi anak melakukan kesalahan itu tidak langsung diberi hukuman secara fisik atau verbal. Misalnya dia melakukan kesalahan menjatuhkan minuman, berarti konsekuensinya dia harus membersihkan. Jangan terus kita yang membersihkan tapi anaknya dihukum untuk lari, untuk push up, untuk membersihkan toilet, atau disuruh istighfar 100 kali. Nah, itu kan anak-anak kan kasihan seperti itu. Kemudian hukuman itu biasanya menyebabkan murid merasa dendam, jadi menimbulkan pendendam, sakit hati, dan kecewa. Sedangkan konsekuensi itu menuntun murid dalam mencari solusi atau melalui langkah menuntun pada pembahasan keyakinan serta konsep pikirannya. Jadi hukuman ini kalau terlalu sering kita lakukan menimbulkan anak-anak jadi merasa sakit hati dan kecewa dan merasa dendam. Kemudian hukuman dan konsekuensi apa saja? Misalnya hukuman antara lain menghukum murid hormat bendera saat tidak mengikuti upacara. Konsekuensinya antara lain membersihkan meja yang basah karena menjatuhkan air minum. Seperti tadi ya, sudah ada contohnya nggih Bapak Ibu. Nah, dalam menyusun keyakinan kelas itu sudah saya laksanakan, saya presentasikan bersama anak-anak seperti gambar ini. Jadi kita membahas bersama-sama, syukur-syukur kalau punya LCD dibahas itu satu persatu. Kalau misalnya peralatannya memadai biar anak-anak lebih tertarik karena ada LCD, kita bahas bersama-sama. Kalau sudah nanti disusun dan ditempel di kelas masing-masing agar anak-anak bisa membaca bersama. Kemudian berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu kaitannya nanti dengan anak-anak ada 5. Yang pertama adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Nah, bukan hanya kita sebagai orang dewasa saja yang membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Anak-anak juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia kaitannya dengan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang mereka ada di sekolah. Saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2 datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi njaluki nggih, anak iki si Doni iki sok njaluki kancane malah ijajane njaluk, kowe duwe jajan apa? Njaluk. Duwe apa? Nggawa apa tempuran njaluk. Ini duwe jajan ciki aku njaluk. Jadi sering minta-minta gitulah. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, maka bisa kita breakdown berdasarkan alasannya Doni. Kalau Doni menjawab ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, nah jadi Doni ini minta temannya karena dia lapar, tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Maka Doni itu kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab alasannya itu dia meminta bekal temannya karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia butuh perhatian dari temannya.
Nah, temennya terus melapor ke Bu Ambar tuh. Nah, Bu Ambar kemudian memberitahu orang tuanya, menegurnya, sehingga orang tua Doni dan Bu Ambar itu memperhatikan. Jadi Doni ini yang dibutuhkan, kebutuhan dasarnya yang dia butuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini sering kali kita temui Bapak Ibu di sekolah kita, anak-anak yang bandelnya luar biasa, sering mengganggu teman, sering berbuat onar. Itu biasanya mereka anak-anak yang sebenarnya membutuhkan perhatian, sedang cari perhatian. Biasanya di rumahnya itu dia tidak diperhatikan. Saya punya murid Bapak Ibu yang anaknya itu luar biasa, sering membangkang, sering nakali koncone, sering mengganggu. Ternyata setelah diruntut, saya bertanya ke anaknya, saya telusuri, ternyata memang di rumah dia tinggal hanya dengan neneknya, tidak ada perhatian orang tuanya sudah berpisah. Jadi dia sering kali berbuat onar itu biar dapat perhatian dan kasih sayang dari entah temannya, dari bapak ibu guru, tapi mungkin karena dia belum diarahkan, jadi belum tahu bagaimana cara mencari perhatian atau mendapatkan kasih sayang dengan baik. Jadi dia masih tahunya dengan nakal itu tadi, seperti itu. Kemudian kalau Doni tadi misalnya menjawabnya karena dia merasa hebat, karena temannya dia jadi takut, jadi itu ya ben bu ben konco-koncone wedi karo aku, biar konco-koncone do manut, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini biasanya sering terjadi pada anak-anak yang sering atau mempunyai sifat sering melakukan bullying kepada temannya. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ingin menguasai teman-temannya, ingin menjadi sumber pusat perhatian. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya Doni menjawab dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, bendino gawake tempe, terus bendino gawake tahu tempe. Nah, anak-anak tuh bosan, anak-anak tuh seringnya pengen variasi. Hari ini bawakan nasi goreng, besok tahu, besok tempe, besok mie, besok misalnya dibawakan jajanan seperti roti. Maka Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Nah, kalau Doni menjawab melakukannya karena iseng, seperti itu, misalnya sengaja biar teman-temannya itu kesel sama dia. Nah, maka yang akan dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia tuh ingin bersenang-senang aja, pengen mengganggu temannya. Seperti itulah, ini yang harusnya dihindari anak-anak, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan tadi, kita harus mempunyai posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Apa itu? Satu persatu kita bahas. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. 5 posisi kontrol adalah yang pertama penghukum. Ini adalah posisi kontrol yang sering sekali Bapak Ibu atau kita sebagai guru itu lakukan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi sebagai guru kita yang paling sering kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai penghukum, menghukum anak-anak, entah dihukum secara fisik atau verbal. Diuneke kowe cah nakal anak sapa to? Atau dinakali, kamu itu kalau nakal terus kamu nanti nggak punya teman, seperti itu. Nah, posisi kita yang paling sering kita lakukan adalah posisi sebagai penghukum, karena entah kenapa itu sudah sering terjadi secara turun-temurun ya, zamannya seperti itu. Terus banyak Bapak Ibu guru, saya pun sering melakukan seperti itu, masih sering melakukan seperti itu, walaupun sudah berusaha bersabar-sabar. Kadang itu posisi kita sebagai penghukum itu entah kenapa seperti meledak-ledak. Wah, bocah kok nakal tenan kok ngasih judek aku ngandani, langsung dihukum pengennya, seperti itu. Nah, ini yang perlu dihindari. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini juga sering kita laksanakan, sering kita lakukan. Jadi kita sebagai guru itu sering kali membuat anak-anak merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
biasanya anak dipanggil, kamu tuh kenapa? Kamu tadi ngapain? Mukul temen. Iya. Nah terus gunanya apa mukul temen? Jadi dibuat anak-anak tuh supaya diem, merasa tidak nyaman, bersalah, ngomongnya halus, alon tapi nyelekit. Lah itu yang sering kadang dilakukan oleh bapak ibu guru. Jadi membuat orang merasa bersalah. Kita sering sekali melakukan hal seperti itu. Anaknya dipanggil di kantor, ya, diseneni tapi dengan nada yang rendah tapi nyelekit seperti itu. Lah kowe nek ngono kuwi engko koncone sapa? Kowe gelem ngene iki mengko. Nah, seperti itu. Kamu nanti kalau seperti itu, kamu nanti akan tidak punya teman. Kamu tuh sudah bersalah, kamu tuh nggak boleh seperti ini, seperti itu. Jadi sering sekali kita lakukan. Nah, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, sering kali kita temuin ya Bapak Ibu, bahkan sering dari diri kita sendiri melakukannya. Posisi kontrol yang lebih baik adalah mulai dari nomor 3, 4, dan 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai teman. Nah, Bapak Ibu guru pada posisi ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung nih kita memposisikannya. Kadang murid itu kalau kita posisi teman tapi sudah tidak ada batas jaraknya, kadang-kadang murid itu jadi berlebihan seperti itu. Misalnya kita memposisikan diri sebagai teman, kita piye nak, gimana nak, diajak ngobrol baik-baik, tapi kadang ada beberapa murid yang karena kita tidak membatasi jadi sering bertindak berlebihan. Maka perlu kita batasi posisi teman, harus kita lihat situasinya agar posisi teman ini bisa menjadi hal yang positif seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang atau murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Nah, inilah pentingnya keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas, kita tidak perlu repot-repot, marah-marah, kemudian muring-muring, sampai judek rasanya kok kayak gitu tuh. Jadi kita hanya memantau dengan monitoring tadi itu, memantau anak-anak. Nah, anak-anak sudah paham belum tadi keyakinan kelasnya? Kalau kamu melanggar seperti ini, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Nah, itu yang sering seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer kita tidak lagi hanya menyerahkan atau memasrahkan murid salah, tapi kita juga mengajak diskusi murid kita, diajak berdiskusi. Nah, kamu tadi ini memukul temanmu ya, kamu tahu kan ini tindakannya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira solusinya bagaimana? Bagaimana apa yang harus kamu lakukan agar anak kita itu bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, kaitannya dengan posisi kontrol tadi sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Ya, apakah kita akan menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Wih, didelok kowe, mau ngapa? Ngantemi koncone, iki kancamu nangis. Didelok kancamu lho, nangis mesake ora kowe. Mau ngono kuwi. Nah, apakah kita akan seperti itu? Atau kita akan mengingatkan murid kita akan kesalahan mereka yang sama di waktu sebelumnya. Nah, ini tipe-tipe guru yang sering balen-baleni melihat masa lalu. Kowe wingi nganu to, kamu kemarin memukul temanmu toh, lah kok saiki dibaleni meneh. Jadi mengungkit. Jadi anak-anak itu diungkit terus kesalahannya. Atau kita akan yang ketiga, akan memarahinya, dimarahi terus, anak-anak dimarahi, salah sedikit dimarahi. Atau kita akan mengkritik dia dan mendiamkannya, kita kandani. Kadang kan saking sebelnya kita ke anak ya, saking kita sudah sebel, sudah berusaha menahan sabar, tapi sudah melebihi batas, kita lebih memilih mengkritik dia di depan umum, kemudian mendiamkannya. Anak-anak, iki loh, jangan sampai seperti Ari
Ari senengane iki wis ora tau nggarap tugas, senengane bolos, senengane ngantemi koncone, aja ditiru. Itu baik tidak? Tidak. Lah itu mengkritik anak di depan umum itu tentu akan menjatuhkan semangat, yang menjatuhkan harga dirinya. Jadi anak-anak itu merasa dia menjadi rendah diri. Apalagi sampai kita mendiamkan anak-anak karena kita merasa sebel, yuk dinengke. Bocah ora diulang. Kalau tanya kita tidak anggap, jadi dianggap tidak ada. Itu jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, maka akan membuat murid kita menjadi minder, pemarah, pemalu, pendendam, dan hal-hal negatif lainnya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita sebaiknya merespon kita, atau respon kita sebaiknya bagaimana bila ada murid melakukan kesalahan. Jawabannya adalah dengan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada siswa. Restitusi itu sifatnya kolaboratif atau bekerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi kita tidak memberikan hukuman secara satu arah dari kita, tapi kita berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi dari masalahnya. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Apalagi kalau misalnya muridnya dimarahi, kita marahi terus, maka dia akan selalu merasa bersalah, sedih. Dengan restitusi, kita membantu murid itu jadi lebih memiliki tujuan. Yang tadinya anaknya suka memukul temannya, dia harus memiliki tujuan supaya tidak memukul teman. Kalau dia pemalas, tidak mau mengerjakan tugas, jadi kita berdiskusi dengan anak tersebut supaya anak tersebut bisa mengubah sikapnya, memiliki tujuan menjadi lebih rajin, lebih bertanggung jawab, seperti itu. Dan restitusi itu fokus pada solusi bersama, bukan untuk menebus kesalahan seperti memberikan hukuman, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi bersama-sama dengan siswa kita memberikan atau mencari solusi supaya siswa tersebut merasa dia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk membayar apa yang dia lakukan dari kesalahannya. Oke Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah di sebelah kiri ini validasi tindakan yang salah. Misalnya seorang siswa sering terlambat sekolah. Tentu kita harus memvalidasi dulu tindakan yang salah dari siswa tersebut. Kita bertanya, memberikan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan, kenapa kamu kok terlambat? Jadi tidak langsung kita marahi, kok telat terus, kamu kok terlambat terus. Harus kita tanya dulu, kamu punya alasan enggak? Kita harus mengetahui alasannya, kenapa dia terlambat, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia terlambat karena nonton televisi atau ngegame atau TikTok sampai malam. Ada nggak cara efektif supaya kamu bisa TikTokan tapi kamu juga harus tidur kasih karena besoknya sekolah. Kemudian yang kedua ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya nih, kamu sudah membuat bersama kan, kita membuat keyakinan kelasnya gimana yang sudah kita sepakati. Nah seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, lah kamu pengennya piye, kok terlambat terus, pengennya jadi anak yang rajin atau jadi anak yang pemalas, seperti itu. Kita juga harus menstabilkan identitasnya. Anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya, jadi dia tidak merasa bersalah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Monggo bisa disimak Bapak Ibu. Semoga suaranya terdengar nggih. Agak lama ini, sekitar 8 menitan. Sama nih, harus istirahat. Ya, tadi jajan apa? Jajan sosis. Enak. Oke, Mbak.
Karen, ini waktunya. Oke, Mbak Karen, seminggu ini Pak Garin melihat Mbak Karen ini sering datang terlambat ke sekolah ya? Oh gitu. Oh, kenapa Mbak Karen kok sering terlambat datang ke sekolah? Bangunnya kesiangan. Oke, jadi tidurnya terlalu malam, terus bangunnya kesiangan. Oke, Mbak Karen, nggak apa-apa sih, Mbak Karen. Kita tuh manusia wajar, bangunnya kesiangan, terus tidurnya sekali terlalu malam tuh nggak apa-apa. Wajar lah kalau terlambat ke sekolah, tapi tidak semuanya itu harus terlalu sering Mbak Karen. Nah, Mbak Karen satu-satunya kok yang kadang datang terlambat. Nah, Mbak Karen kira-kira kalau Pak Garin minta buat mengubah sikapnya jadi lebih baik dan nggak terlambat, bersedia apa enggak? Alhamdulillah kalau bersedia. Oke, ini sebenarnya kepo loh, mau tahu kenapa kok kamu tidurnya kok malam-malam terus bangun sampai kesiangan, ngapain aja? Oh gitu, kamu scroll TikTok? Oh punya akun TikTok? Sering nonton YouTube juga? Oke, Kalian juga punya TikTok, tapi kita harus membatasi biar waktunya nggak sampai terlalu malam ya. Oke, kalau menurut Mbak Karen seperti itu, menurut Mbak Karen gimana cara yang lebih efektif biar Mbak Karen nggak terlambat lagi datang ke sekolah? Oke, Karen mau mengurangi bermain HP dari tidurnya lebih awal. Oke, berarti agak sorean ya tidurnya ya, jam 8, jam 9 nggak apa-apa, jam malam-malam ya. Oke, YouTube-nya nonton YouTube atau scroll TikTok biar agak sorean aja, nggak terlalu malam-malam bisa sambil belajar. Oke, Mbak Karen tahu bahwa Mbak Karen suka main HP, suka nonton TikTok, tapi jangan sampai itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat, karena disiplin itu salah satu yang harus kita taati di kesepakatan kelas 5 ya. Dulu masih ingat kan kita buat kesepakatan kelas? Oke, supaya nanti sikap disiplin kamu meningkat, menurut Mbak Karen gimana nih biar Pak Garin kita enak nih, kita gak usah ngasih hukuman, kita sama-sama sepakat kita kasih institusi nih. Tidak akan mengulanginya, ya. Oke deh. Oke Mbak Karen, permintaan maafnya Pak Garin terima. Akan juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pak Garin pegang janjinya supaya tidak terlambat lagi. Oke? Oke, terus kalau gitu terima kasih Mbak Karen. Sekarang Mbak Karen bisa kembali kelas. Jangan lupa dengan scroll TikTok sampai malam. Jangan lupa istirahat itu juga cukup karena kamu masih di masa pemuda. Oke, terima kasih Mbak Karen, bisa kembali ke kelas. Oke Mbak Karen, sama-sama. Oke, waalaikumsalam. Oke Mbak Rasya. Oke, itu nggih Bapak Ibu tadi penerapan segitiga restitusinya. Ada 2 video sebanyak 2 kasus. Yang tadi pertama itu murid saya yang namanya Karen itu sering terlambat, seminggu terakhir ternyata dia scroll TikTok sampai malam. Nah ini HP ini salah satu hal yang katakanlah itu pisau bermata dua ya. Salah satunya hal positif karena membuat anak-anak menjadi lebih mudah dalam belajar, banyak mencari ilmu, tapi juga bisa menjadikan hal yang negatif seperti ngegame sampai malam, TikTokan sampai malam. Itu sering sekali terjadi pada anak-anak sekarang. Apalagi TikTok kan video pendek-pendek ya. Jadi mudah sekali anak-anak nggak sengaja scroll, lihat apa scroll. Jadi kayak tidak terasa tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru paling tidak harus bisa menerapkan segitiga restitusi, tidak langsung marah-marah, tidak langsung muring-muring ke siswa, tapi kita gali dulu kenapa dia melakukan seperti itu, kemudian kita harus validasi, oh nggak apa-apa, kamu salah seperti ini nggak apa-apa, yang penting kamu harus memahami keyakinan kelasnya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini sudah nih, terakhir tadi ada segitiga restitusi dari saya.
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pengimbasan pada siang hari ini. Jadi ada beberapa hal itu tadi nih Bapak Ibu yang kaitannya dengan budaya positif atau disiplin positif yang ada di sekolah kita. Namun sebelum saya mengakhiri kegiatan pengimbasan ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin sharing bagaimana dengan Bapak Ibu di sekolah, mungkin sudah pernah melakukan keyakinan kelas, sudahkah membuat kesepakatan kelas bersama atau hal-hal lainnya. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin kita sharing-sharing bersama atau ingin ditanyakan biar ada diskusi yang menarik dan terbuka gitu. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ibu. Oke, Mas Karin, terima kasih atas waktunya. Nggih, Mas Ari, monggo. Ada yang mau disaringkan kita? Ya, sharing aja ya. Terima kasih atas informasinya tentang budaya positif. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan kasih kayak ya, untuk kesepakatan kelas ya. Kalau dulu itu kesepakatan kelas ya. Mungkin karena ini tadi istilah keyakinan kelas ya. Oh ya, tadi mungkin berbeda, hanya berbeda istilah aja. Terus kemudian untuk konsekuensi ya sebenarnya konsekuensi itu kan ada positif dan negatif ya. Kalau negatif biasanya identik dengan hukuman ya. Sementara kita terkadang sering mengutamakan itu ya, itu sebenarnya hukuman. Sering banget kita wah ini dihukum ya, dihukum yang enak-enak ya. Terus kita ada istilah baru mengenai konsekuensi, di mana konsekuensi itu sebenarnya ada yang negatif yang berupa hukuman dan ada yang positif, dan yang kita usahakan konsekuensi tadi positif ya. Jadi ketika anak tidak melaksanakan sesuatu ya, atau melakukan sesuatu yang berakibat hal yang tidak baik, biar anak tersebut menyelesaikan terlebih dahulu, seperti itu guys. Terus ya intinya ya terima kasih atas informasi mengenai budaya positif ya. Semoga bisa memberi hasanah dan bisa saya terapkan. Tapi untuk kesepakatan insya Allah atau keyakinan kelas berapa sudah kami laksanakan, seperti itu Mas Karin. Terima kasih, sukses selalu. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Saya yakin juga Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nggih. Istilahnya sekarang sama saja, hampir sama karena kan beda kurikulum, beda apa. Sekarang kan kadang ada istilah-istilah baru, hal-hal baru, apalagi banyak sekali sekarang perkembangan kayak Canva for Education ini kan. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita lebih kreatif lagi dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas seperti itu. Nah, terima kasih Mas Ari atas sharingnya. Kemudian adakah Bapak Ibu yang lain ingin melakukan sharing atau ingin bertanya kaitannya dengan tadi budaya positif? Sepertinya sudah cukup nggih. Oke, kalau gitu terima kasih. Sebelum saya tutup, nanti saya kembalikan dulu ke Mas Ari, mungkin ada satu dua hal yang disampaikan. Jadi untuk pengimbasan ini terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pengimbasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga, bukan bermaksud menggurui atau satu sama lain. Jadi kita sama-sama belajar supaya kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup pengimbasannya. Nanti saya kembalikan ke Mas Ari dulu atau kepada Pak Putut mungkin apabila ingin ada tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo Mas Ari, mungkin ada yang ingin disampaikan atau Pak Putut sebelum saya tutup untuk kegiatan KKG pada siang hari ini. Oke, untuk Mas Garin, terima kasih paparannya. Saya menikmati dari awal hingga akhir. Dan sesuai dengan yang saya sampaikan, ini sudah jam 12 lebih sedikit. Saya minta izin, tapi saya jujur menikmati penjenengan. Dan jangan lupa materinya di-share ya Mas ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Garin, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk undur diri dari meet hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut. Ada yang mau disampaikan Pak Ari atau Pak
War, sebelum kita tutup kegiatan KKG siang hari ini. Go Pak Warsto. Teman-teman ya, jadi nanti sebelum ditutup, monggo silahkan open videonya nanti biar Mas Garin bisa mengambil gambar. Walaupun nanti ada yang saya yang paling banyak, ada yang tertutup juga nggak apa-apa, nanti di-share saja Mas Garin untuk dokumentasi. Terus yang kedua, jangan lupa untuk Mas Garin untuk datanya, ya silakan direkap, ya terutama nama, SD-nya sama tempat tanggal lahir. Kalau nggak salah itu terakhir itu kayak. Terus kemudian untuk PL saya nanti sama Pak Margono. Terus kemudian untuk sertifikatnya jangan lupa diambil Bapak Ibu semuanya, hanya sekedar mengingatkan. Kemudian untuk diisi atau dimasukkan dalam sertifikat bisa tidak ya? Semoga bisa. Saya belum nyoba pilihannya apa itu. Semoga bisa. Gitu. Insya Allah cukup Mas Garin. Sampai berjumpa di KKG pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya Mas Garin. Saya kembalikan ke jenengan sebagai pembawa acara. Terima kasih. Sama-sama Mas Ari. Ini Bapak Ibu sebelum kita tutup, buat nanti laporan di e-kinerja kita foto bersama dulu. Siapkan pose terbaiknya. Wah, yang mau senyum, yang mau gaya bebas, saya dulu ya. Ambil gambar dulu. 1, 2, 3, senyum. Pagi. Oke. 1, 2, 3. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga kegiatan KKG ini bermanfaat. Sebelum kita tutup berdoa dulu nggih. Karena tadi berdoa awalnya, semoga kita bermanfaat pada kegiatan KKG hari ini. Kita tutup dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.